Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Sebuah speedboat rute Tarakan Sembakung terbalik di Sungai Sembakung, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara hari Senin siang. Berdasarkan informasi yang diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Tarakan, 5 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Kecelakaan laut yang terjadi pada speedboat Rian di Sungai Sebakung terjadi sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan data yang diterima Basarnas Tarakan, ada 30 orang penumpang di kapal tersebut, di mana 24 orang selamat. Dari kecelakaan ini, 5 orang meninggal dunia dan 1 orang masih dalam pencarian. Adapun data yang meninggal adalah 3 anak-anak dan 2 orang dewasa yang sudah dibawa ke Puskesmas Desa Atap. Penyebab kecelakaan terjadi diduga akibat terkena pusaran arus di perairan Sebakung, sehingga membuat kapal tersebut terbalik dan merenggut beberapa nyawa penumpang. Proses evakuasi korban akan menuju ke lokasi terdekat. Untuk sementara akan diantar ke Desa Atap, Kabupaten Nunukan. Basarnas Kota Tarakan mengerahkan 1 unit armada RIP bersama dengan tim SAR gabungan yakni BPBD dan Polairut Kaltara saat ini tengah melakukan evakuasi di lokasi kejadian. Untuk informasi selanjutnya akan kita update insiden kapal cepat di Kabupaten Nunukan dengan Kepala Basarnas Tarakan, Amiruddin. Selamat siang Pak Amiruddin, bagaimana proses pencarian hingga saat ini Pak? Selamat siang Mbak. Jadi terkait perkembangan operasi pencarian sampai siang hari ini, dapat kami sampaikan bahwa sorti pertama pencarian hari kedua hasilnya masih nihil, di mana sorti pertama ini terdiri dari 3 tim, dan tim 1 terdiri dari Basarnas, Polsek Sebakung maupun Cabang Sebakung. Itu konsentrasi pencariannya di sekitar LKP, yang karena hari ini masih hari kedua, kemungkinan korbannya masih di seputaran itu. Dan tim kedua terdiri dari BPBD Sebakung, Koramil Sebakung maupun masyarakat itu mencari di sekitar menuju ke arah muara dikarenakan arusnya yang cukup keras. Dan tim ketiga terdiri dari Polair, Polda, Tagana pun masyarakat itu mencari mengarah ke hulu sejauh 1 km. Dan sampai siang hari ini tim SAR gabungan sudah kembali ke posko, hasilnya masih nihil dan akan dilanjutkan ke sorti berikutnya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah setelah istirahat dan mengevaluasi. Baik, sejauh ini apa indikasi penyebab kecelakaan kapal cepat tersebut Pak? Jadi data yang kami dapatkan dari tim di lapangan dan dari saksi mata itu menginformasikan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan kapal ini terbalik KSB Rian dikarenakan oleh pusaran air yang cukup keras dari hulu menuju ke muara. Jadi pas waktu melintas kapal ini bertemu dengan pusaran air, dan pusaran air itu sempat menyeret speed tersebut yang mengakibatkan speed tersebut kehilangan keseimbangan, langsung terbalik di daerah Desa Laju di perairan Sungai Sebakung. Ya, melihat arus yang begitu deras, apakah kemudian titik pencarian ini akan diperluas atau seperti apa Pak Amiruddin? Jadi setelah break siang ini kami akan melakukan evaluasi bersama-sama tim SAR gabungan terkait masalah pergerakan arusnya yang begitu cukup keras, dan di mana pola pencarian yang kami lakukan pada hari ini sesuai dengan rencana operasi kami adalah sistem cara penyapuan ataupun penyisiran sepanjang sungai. Jadi kami tidak melebar tapi lebih mengarah kepada muara maupun hulu, karena fokus kami muara dan hulu ini karena arus pasang dan arus surut. Jadi kalau airnya surut dia mengarah ke hulu, kalau airnya pasang dia mengarah ke muara. Baik. Untuk korban yang ditemukan saat evakuasi sejauh ini bagaimana kondisi para korban yang bisa diselamatkan? Jadi kondisi korban yang selamat sekarang itu yang berjumlah 24 orang, itu dievakuasi ke Desa Atap dan mereka sempat dilakukan perawatan ringan di daerah puskesmas. Selanjutnya mereka kembali ke keluarga masing-masing.
Sedangkan korban yang meninggal dunia kemarin itu langsung dievakuasi ke Puskesmas Atap. Dan hari ini rencananya berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari tim BPBD, salah satu potensi kami yang ada di lapangan, beberapa korban yang warga situ akan dilakukan pemakaman sebentar juga. Baik, untuk satu korban yang masih dalam pencarian, apakah korban tersebut anak-anak atau dewasa dan apakah perempuan atau laki-laki? Jadi korban yang kami cari ini atas nama Jahra ya, jenis kelamin perempuan dengan umur 47 tahun, berarti dewasa dia. Baik, sejauh ini seperti apa akan kelanjutannya untuk proses pencarian nanti yang akan dilanjutkan pukul sore hari nanti? Jadi proses pencarian yang akan kami lanjutkan setelah kami lakukan evaluasi ini, metode pencarian kami masih tetap seperti dengan waktu sorti pertama yang kita laksanakan pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan Indonesia Tengah sampai dengan pada pukul 12.00 Indonesia Tengah. Jadi sorti kedua ini di siang hari ini kami masih tetap fokus. Mungkin kita memperpanjang atau memperlebar ya area pencarian kita yang tadinya pagi mungkin kita melakukan pencarian sampai dengan sejauh radius 1 kilometer. Mungkin sore hari ini kita akan perpanjang lagi sampai dengan 2 sampai 2,5 kilometer. Baik, terima kasih Bapak Amiruddin, Kepala Basarnas Tarakan sudah bergabung bersama kami di Headline News.